Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu lagi bersama saya Kang Yadi dalam channel Kang Yadi Mengaji. Para sahabat, teman-teman, saudaraku sekalian dimanapun Anda berada, sebelumnya saya ucapkan Happy New Year kepada semuanya. Selamat tahun baru. Mudah-mudahan di tahun baru ini kita semua menjadi insan, ditakdirkan menjadi insan yang lebih baik, yang lebih bermanfaat, sehat walafiat lahir batin, dan panjang umur dan rezeki semoga dilancarkan dan diberkahkan. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah, kita akan melanjutkan pembahasan kita sebelumnya tentang hukum nun mati dan tanwin. Telah dibahas sebelumnya, hukum nun mati dan tanwin itu terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama idhar, yang kedua idgham, yang ketiga iqlab, yang keempat ikhfa. Idhar artinya jelas, hurufnya ada 6, hamzah, ha, ain, ha, kha, dan gin. Hamzah, ha, ain, ha, ghin, dan kha. Ya, 6. Kedua idgham. Ini yang insya Allah akan sedikit saya bahas tentang idgham pada kesempatan kali ini. Sebelumnya, bagi kawan-kawan yang belum mensubscribe, alangkah lebih baiknya untuk subscribe dulu. Kemudian komen supaya saya lebih semangat, karena subscribe, komen gratis ya. Dan kepada teman-teman, seandainya video ini bermanfaat, monggo silahkan untuk di-share, dibagikan gitu, untuk supaya lebih berkah gitu untuk semuanya. Amin. Idgham. Apa itu idgham? Idgham menurut lughat, menurut secara umum adalah memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu. Kita mengambil air, memasukkan air ke dalam gelas atau ke dalam ember, nah itu disebut idgham juga. Atau kita memasukkan perabotan dimasukkan ke tas atau jingjingan, itu juga idgham. Namun itu idgham secara umum, secara lughat. Idgham secara istilah menurut ahli Quran itu adalah memasukkan huruf yang sukun ke dalam huruf yang hidup atau huruf yang berharakat. Sehingga menjadi satu huruf yang bertasdid. Memasukkan huruf yang sukun ke dalam huruf yang berharakat sehingga menjadi satu huruf yang bertasdid. Sekarang ada berapa hurufnya idgham? Huruf idgham ada 6. Sama ya seperti idhar. Idhar 6, idgham pun 6. Yang pertama iya, yang kedua ro, yang ketiga
mim, yang keempat lam, yang kelima waw, yang keenam nun. Ya, ro, mim, lam, waw, dan nun. Dikumpulkan dalam sebuah kalimat yarmaluna. Yarmaluna. Bisa dihafal. Ya. Huruf idhar, huruf idgham. Nah, idgham terbagi dua bagian. Lakinnaha kismani qismun yudghama fihi bigundatin pian mu'lima. Idgham terbagi dua bagian. Yang pertama idgham bigunah atau idgham ma'al gunah. Kedua idgham bila gunah. Jadi idgham bigunah adalah memasukkan huruf yang sukun, nun sukun atau tanwin menggunakan atau disertai gunah, dengungan. Memasukkan nun sukun atau tanwin ke dalam huruf yang berharkat disertai dengan dengungan. Itu idgham bigunah. Nah, ada berapa hurufnya idgham bigunah? Huruf idgham bigunah ada 4. Yang pertama ya, kedua nun, yang ketiga mim, yang keempat waw. Dikumpulkan dalam sebuah kalimat yanmu, ya, nun, mim, waw. Contohnya seperti famay ya'mal. Famay, nun sukun bertemu dengan iya. Salah satu huruf idgham bigunah. Famay ya'mal. Menggunakan gunah ya. Famay. Jangan langsung lewat begitu saja. Agak ditahan sedikit. Agak ditahan sedikit dan menggunakan dengung, menggunakan gunah. Nah, sebab ini hukumnya idgham bigunah. Famay ya'mal. Nun sukun bertemu dengan iya. Kemudian contoh lainnya man nasya'u. Jangan lewat begitu saja. Man nasya'u. Salah. Tapi agak ditahan dulu dan menggunakan gunah dengung. Man nasya'u faman ya'mal. Man nasya'u. Ya, nun sukun bertemu dengan nun. Salah satu huruf idgham bigunah. Kemudian contoh yang lainnya. Sekarang tanwin. Fi sidrin mahdud.
fi sidrim sidrim. Nah, tanwin bertemu dengan mim. Kita ingat sebelumnya hukum tanwin sama dengan nun sukun. Jadi fi sidrim mahdzud, agak ditahan. Fi sidrim mahdzud. Nah, tanwin kasroh bertemu dengan mim, salah satu huruf idgham. Idgham. Kemudian contoh selanjutnya, najratu wahidah. Najratu wahidah. Idgham bigunah. Kenapa sebut idgham bigunah? Sebab ada tanwin domah najratun wahidah. Najratun wahidah. Diidghamkan, tanwin domahnya dimasukkan ke harakat selanjutnya, yaitu waw, yang mana waw merupakan salah satu huruf idgham bigunah, maka wajib dimasukkan disertai dengan dengung. Najratu wahidah. Najratu wahidah. Nah, jadi huruf idgham bigunah ada 4. Yang pertama iya, yang kedua nun, yang ketiga mim, dan yang keempat waw. Dikumpulkan dalam sebuah kalimat yanmu. Kemudian selanjutnya idgham bila gunah. Apa itu idgham bila gunah? Kita terjemahkan, idgham artinya memasukkan, bila tanpa menggunakan gunah artinya dengung. Idgham memasukkan bila tidak menggunakan atau tanpa menggunakan gunah artinya dengung. Jadi memasukkan nun sukun atau tanwin ke dalam huruf selanjutnya yang berharakat tanpa menggunakan gunah, tanpa menggunakan dengung. Contoh, hurufnya ada berapa? Ada 2. Yang pertama ro, yang kedua lam. Ro, lam dikumpulkan dalam sebuah kalimat rilun. Rilun. Ro, lam. Contoh seperti alam ya a. Contoh seperti alam yarahu ahad. An lam. Alam, jangan anlam ya, jangan anlam, tapi alam. Karena kalau ini liwatkan saja, nggak harus ditahan atau nggak pakai dengung, nggak pakai gunah, liwatkan saja. Alam yarahu ahad. Alam, nun sukun bertemu dengan lam, salah satu huruf idgham bila gunah. Kemudian contoh selanjutnya, fi 'ishatir radiyah. Fi 'ishatir radiyah. Fi 'ishatir radiyah. Fi 'ishatin radiyah. Ya, fi 'ishatin radiyah, tanwin kasroh bertemu dengan ro, salah satu huruf idgham bila gunah. Ini juga sama ya, dibaca ya diliwatkan saja, nggak harus ditahan, nggak harus
memakai gunah, tapi liwatkan saja. Fi 'aisyatir radiyah. Alam yarahu ahad. Alam yarahu ahad. Fi 'aisyatir radiyah. Fi 'aisyatir radiyah. Jadi kesimpulannya, bagian kedua dari hukum nun mati dan tanwin adalah idgham. Idgham artinya memasukkan huruf yang sukun atau nun sukun tanwin ke dalam huruf yang berharkat, sehingga menjadikan satu huruf yang bertasdid. Huruf idgham ada 6. Yang pertama ya, kedua ro, ketiga mim, keempat lam, kelima waw, dan keenam nun. Dikumpulkan dalam satu kalimat yarmaluna. Kemudian idgham terbagi dua bagian. Ada idgham bigunah atau ma'al gunah. Kedua, idgham bila gunah. Idgham bigunah artinya idgham menggunakan gunah, dan idgham bila gunah, idgham tidak memakai gunah atau tidak memakai dengung. Hurufnya ada berapa? Idgham bigunah hurufnya ada 4. Ya, nun, mim, wawu dikumpulkan dalam satu kalimat yanmu. Kemudian idgham bila gunah, hurufnya ada 2, yaitu ro dan lam dan ro dikumpulkan dalam sebuah kalimat rilun. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan penjelasan sederhana ini ya bisa dipahami, bisa dimengerti oleh buat semuanya, bisa bermanfaat untuk semuanya, berkah buat semuanya, dan mudah-mudahan kita semua sedikit-sedikit bisa memperbaiki bacaan kita dalam membaca Al-Quran. Dicukupkan sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.